lakukan konsolidasi, batalkan Ganjar, jadikan Puan. Nah, itu baru akan ada game changer. Bagaimana cara supaya PDIP naik suaranya? Setiap hari Puan kritik Jokowi aja kan. Gue punya kursi 20% di situ tuh. Dan memang kayaknya tinggal itu. Tapi itu kursi ketika 2019 Jokowi adalah kader PDIP. Ya, kalau dihitung sekarang itu pasti tinggal separuh. Kan dasarnya berhitung begitu kan. Jadi memang secara rasional ya PDIP udah cemas, udah sangat cemas. Apa caranya PDIP untuk membalikkan keadaan? Masih mungkin, yaitu rapikan kembali partai berdasarkan garis Soekarnoisme. Kan PDIP hanya mampu bertahan kalau terus-menerus mengatakan Soekarno hidup di batin rakyat. Kan itu. Walaupun dengan segala macam gimmick, tapi orang masih menganggap ya PDIP itu kalau nggak ada gambar Soekarno di baliho-baliho nggak ada pentingnya Ganjar tuh. Karena ada gambar Soekarno di belakang relawan itu nggak ada pentingnya. Tetapi kalau Puan di belakangnya ada gambar Soekarno, di belakang Ibu Mega gambar Soekarno, orang percaya bahwa memang itu dasarnya kan. Jadi genealogi PDIP memang Soekarno, itu aja tuh. Nah itu karena itu saya selalu mendorong supaya PDIP lakukan konsolidasi, batalkan Ganjar, jadikan Puan. Nah itu baru akan ada game changer. Bagaimana cara supaya PDIP naik suaranya? Setiap hari Puan kritik Jokowi aja kan. Bahwa ini apa namanya calon kami yang gagal. Akui aja tuh bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai yang gagal karena tidak mau ikut di dalam rancangan besar politik PDIP. Itu akan memulihkan kepercayaan orang pada PDIP. Tapi bukan Ganjar yang bisa jadi faktor pemersatu, hanya Puan yang bisa jadi faktor pemersatu. Nah kalau itu terjadi, saya bikin kalkulasi bahwa dalam 2 minggu pertama itu PDIP naik lagi suaranya. Nah Puan pasti naik lagi suaranya. Nah itu kesempatan Puan untuk gandeng mereka yang kecewa dengan keadaan cawe-cawenya Pak Jokowi kan. Jadi bagian-bagian strategis ini ya kita usulkan, ini usulan bagus ya buat PDIP. Saya membantu PDIP untuk memperoleh kembali momentum. Momentum PDIP hanya mungkin terjadi bila Puan memimpin PDIP itu. Kenapa? Karena orang cuma ingat PDIP itu adalah Soekarno bukan Ganjar. Ya, bukan Jokowi. Kan sekarang juga orang akhirnya ya memang PDIP bukan Jokowi. Karena itu salah Ibu Mega untuk terlalu membesarkan Pak Jokowi kan. Kan kita tahu bahwa kekacauan ini terjadi karena persaingan politik antara Jokowi dan Ibu Mega tuh. Nah, kesalahan strategis PDIP adalah terlalu memusuhi Jokowi sehingga orang akhirnya menganggap kok PDIP arogan. Itu bisa dibalikkan tuh. Jangan musuh Jokowi, tapi pastikan bahwa di dalam PDIP sendiri ada kader yang namanya Puan Maharani itu. Ya, oke, tapi ini kan dengan skenario berarti Ibu Megawati head to head dengan Pak Jokowi begitu ya. Tapi tadi pagi kan Anda ya itu ya. Memang mesti ambil resiko itu kan, di ujung orang juga berhitung pada akhirnya Ibu Mega harus head to head dengan Pak Jokowi. Nah sekarang yang terjadi Jokowi lebih dulu pasang taktik strategi itu, diumpankan Airlangga di situ dan untuk memperlihatkan bahwa Jokowi masih punya akses pada Ganjar dengan Airlangga, tapi kemudian berubah pikiran bahwa akhirnya Jokowi merasa bahwa nggak ada kepastian juga apakah Ganjar itu bisa memenangkan pemilu. Kan tetap Pak Jokowi di awal menganggap nggak ada soal Ganjar dirampok dari dia ke Ibu Mega, tapi Mega akan masih pentingkan Jokowi. Ternyata Pak Jokowi menganggap bahwa udah saya final aja dengan Pak Prabowo kan gampangnya begitu kan. Jadi mestinya Ibu Mega udah pasang oposisi total aja pada Pak Jokowi itu. Jadi itu intinya sebetulnya. Ini kan cuma permainan psikologi. Itu yang menandakan betapa satu siasat politik bisa memakan dirinya sendiri kan. Kan dasarnya begitu. Anies tentu harus stabil-stabil aja. Anies juga menganggap bahwa ya kayak sangat mungkin juga PDIP mengundang dia tuh. Ini terjadilah blok baru itu kan. Karena kalau misalnya PDIP berhadapan langsung dengan Pak Jokowi, tentu PDIP juga akan menganggap bahwa Anies adalah kawan strategis atau kawan taktis minimal kan. Karena sama-sama beroposisi kan. Jadi saya mengusulkan bikin aja blok Prabowo yang hendak meneruskan program-program Pak Jokowi, walaupun sebetulnya kita tahu itu nanti juga akan dibatasi oleh APBN, tapi buat sementara Pak Jokowi tegak lurus dengan pikiran bahwa ya Pak Jokowi itu mesti diteruskan karena Pak Prabowo selalu mengatakan saya mengikuti dari dekat. Kan kita nggak bisa bantah tuh persepsi individual dari Pak Jokowi dari Pak Prabowo selama bersama Jokowi kan. Anies dianggap sebagai memusuhi Jokowi itu. Jadi kalau PDIP memusuhi Jokowi, pasti Anies akan bergabung dengan PDIP atau sebaliknya PDIP bergabung dengan Anies. Sehingga terjadi dua blok perubahan dan blok yang masih ingin meneruskan. Jadi kira-kira itu. Jadi gampang buat publik melihat bahwa memang pada akhirnya Indonesia mengalami komplikasi, tapi komplikasi itu justru menguntungkan karena terjadi dua blok aja itu.
terjadi penyederhanaan secara alamiah atau tanda petik secara alamiah. Kenapa sebetulnya penyederhanaan karena soal taktis saja. Jadi pemilu nanti hanya akan dua, itu ya, itu nyoblos perubahan atau nyoblos keberlanjutan, kan gampang itu dalam teori marketing. Rebranding itu bisa mengumpulkan kembali konsumennya, itu kan itu intinya kan. Jadi sangat mungkin masih waktu masih panjang itu sampai November. Bu Mega itu mengambil momentum baru, rebranding. Nah, ini istilah yang paling enak nih, rebranding aja dan sekaligus realignment, mengatur ulang tuh. Tapi brandnya paling penting. Ganjar itu bukan lagi brand yang bisa dipasarkan. Sementara Puan perlahan-lahan masih naik tuh. Puan dengan diplomasinya masih ketemu AHY, berupaya untuk sinyal. Jadi macam-macam masih bisa terjadi tuh. Jadi kira-kira itu tuh. Jadi blocking baru itu masih bisa diubah mungkin dalam 2 minggu ke depan juga ada berita lain. Kalau kita lihat teorinya itu atau psikologi politiknya, semakin kubu Prabowo menguat, semakin kubu Anies juga berupaya untuk konsolidasi. Kan itu dasarnya kan. Karena Prabowo adalah cerminan dari kebijakan Pak Jokowi. Anies adalah cerminan dari anti Jokowi kan. Itu di benak publik udah terjadi begitu tuh. Bahkan anak SMA paham tentang keadaan semacam itu. Jadi yang akan tersingkir adalah pasti Megawati atau PDIP. Karena PDIP dianggap ya mau anti Jokowi, nggak suka pada Pak Jokowi sebagai putus partai, tapi mau menerima juga calon yang diselundupkan dalam tanda petik oleh Pak Jokowi, itu Ganjar. Kan itu mendua tuh. Jadi itu yang menyebabkan kenapa di dalam PDIP sendiri ada faksi-faksi tuh, dan kecemasan saudara sekjen itu Hasto itu terlihat karena kalimatnya kan siksak terus kan. Nah dalam siksak itu orang lihat bahwa PDIP sedang cemas, dan kecemasan yang mengarah pada kebingungan dan kebingungan yang mengarah pada kerusakan. Kan itu dasarnya. Makin lama psikologi terbaca. PDIP udah lunglai, dari lunglai lalu pingsan, dari pingsan lalu ya mesti diselamatkan melalui tensinya mesti dihidupkan kembali itu. Nah, menghidupkan kembali orang yang lunglai itu harus ada oksigen segar. Nah, oksigen segar itu adalah Puan. Jangan bisa ngompor-ngomporin terus, ini bukan. Kita mau lihat keadaan rasional dari PDIP. Karena kimia PDIP itu adalah Puan yang bisa menyatukan semua kimia di PDIP yang berbeda-beda itu hanyalah Puan. Itu kan baliho-baliho pun masih ada kan, tinggal ditipek saja jadi kepak sayap perubahan. Kan gampang itu. Ya. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.